Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Molly Febrianti from 6D PBI UIN Raden Intan Lampung. Then, here I will explain about the material or chapter level error. The first subchapter of level error is about substance error. And then, I will explain it to you and I hope you will understand and just keep on watching. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang substance error, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang chapter level error itu apa sih. Baiklah, dalam bab sebelumnya kita sudah melihat cara untuk menggambarkan kesalahan. Karena chapter sebelumnya itu tentang description error. Tapi dalam bab ini kita fokus pada klasifikasi kesalahan. Setelah kita menggambarkan kesalahan, setelah itu kita mengklasifikasi kesalahan tersebut atau membaginya ke dalam kategori. Menurut teori Carl James dalam buku ini, klasifikasi kesalahan atau level kesalahan mengacu pada 3 kriteria. Yang pertama, modality, yang kedua medium, and the last is about level. Yang pertama ini modalitas atau modality. Modality sendiri itu mengacu pada perilaku pembelajar yang bersifat relatif atau produktif. Dan yang kedua itu tentang medium. Level medium itu menunjukkan apakah bahasa yang diterima atau diucapkan atau ditulis oleh pembelajar. Dan yang ketiga itu ada level. Level ini adalah tingkat bahasa yang digunakan pada saat pelajar melakukan kesalahan. Nah, pada tingkat ini, jadi intinya dari level tadi tuh ada 3, modality, medium, dan level. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang substance error menurut teori Carl James pada buku ini. Apa sih substance error itu? Substance error itu disebut dengan substansi kesalahan. Yang pertama, substance error itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada misspelling atau salah eja. Salah eja itu salah satu dari 3 subtip kesalahan penulisan dan 2 lainnya adalah pada tingkat teks dan wacana. Namun kali ini saya hanya akan membahas tentang substansi misspelling, penulisan atau writing. Nah, ada juga yang disebut dengan kesalahan mekanis dalam misspelling. Yang pertama, punctuation error. Yang mana punctuation error ini kesalahan tanda baca. Kesalahan yang paling sering ditemukan adalah kesalahan tanda seru yang berlebihan oleh beberapa penulis, seperti kayak kesalahan urutan penempatan koma terbalik, kekurangan penggunaan apostrof atau penggunaan modal yang kurang atau berlebihan, dan yang terakhir itu tercantum koma yang berlebihan antara anteseden atau klausa relatif restriktif. Contohnya, Dear Mistress Merton (2). Itu salah. Yang benar itu adalah Dear Mistress Merton, bukan (2). Nah, yang kedua itu tentang typographic errors atau kesalahan dalam mengetik. Nah, kalau zaman sekarang typographic error ini tuh disebut dengan typo atau typo. Misalnya kita mengirim pesan kepada teman yang seharusnya kita nulis kamu mau kemana, tapi karena letak keyboard A dan keyboard S itu berdekatan, tetapi saya malah mengetiknya kamu mau kemana S, yang mana aturan ujungnya tuh A, tapi saya typo menjadi S, kemanas, kayak gitu. Jelas ya teman-teman. Yang ketiga itu dyslexia error. Dyslexia error atau kesalahan dikslesia ini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang disleksia terlebih dahulu. Disleksia ini tuh sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak usia 7 hingga 8 tahun.
Penderita disleksia secara fisik tidak akan terlihat seperti penderita. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan atau membaca, termasuk dari atas ke bawah, kiri dan kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak. Contohnya nih, penderita disleksia ini membuat kesalahan misspelling yang seharusnya menulis park taman, park menggunakan K, tetapi dia malah menggunakan C. Kesalahan ini alih-alih disebabkan oleh typo, bukan disebabkan oleh typo karena dia memiliki gangguan disleksia atau emang tidak tahu gitu ya. Contoh yang kedua itu toe untuk to, toe untuk to-nya 2. Ini merupakan kesalahan urutan yang diderita oleh disleksia. Oke, dan yang terakhir dari misspelling itu ada confusable atau membingungkan. Dalam hal ini penulis kata itu bukan membingungkan dua kata, tetapi representasi grafemik dari suku kata atau morfem yang membentuk bagian dari sebuah kata. Misalnya, si penulis menulis sentence atau esai, dia tuh bingung. Ini tuh morfemnya yang ini atau yang itu ya. Nah, itu disebut dengan confusable. Menurut saya tuh dari kita banyak sekali yang masih yang masih menyebabkan kesalahan yang disebabkan oleh confusable atau membingungkan morfemnya, grafemiknya, suku katanya, verbnya yang mana, seperti itu. Dan yang kedua, jenis substansi yang kedua yaitu adalah misspelling proper. Kalau yang pertama itu misspelling aja, yang kedua ini misspelling proper. Nah, dalam misspelling proper ini ada dua kategori. Yang pertama ada mispronunciation error, dan yang kedua ada written misencoding. Yang pertama, mispronunciation error atau kesalahan pengucapan. Pertama, ada misspelling yang dalam artian berkomitmen sebelum pena bertemu kertas. Mereka adalah hasil dari pengucapan suara target pembelajar bahasa kedua, yang mana dalam buku ini Carl James menyebutnya salah pengucapan atau mispronunciation error, yang di sini konteksnya bukan tertulis ya, tetapi pengucapan oral. Dan yang kedua itu ada written misencodings, yang mana artinya kesalahan pengodean tertulis. Jelas, tidak semua misspelling berasal dari salah pengucapan. Nah, dengan asumsi pengucapan yang benar, speller atau orang yang menyebutkan harus mengakses dan mengaktifkan TL phonographic atau aturan suara ke simbol untuk mewakili pengucapan setiap fonem. Jadi written misencoding sini tidak semua, bahwa dia menjelaskan bahwa tidak semua mispronunciation itu dari ini oral, tetapi ada juga yang dari tertulis gitu teman-teman. Jadi teman-teman, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang subtense error. Apabila kalian kurang paham dengan kata-kata saya atau memiliki pemahaman yang lain, atau saya memiliki kesalahan dalam pengucapan atau dalam membawakan materi ini, tolong komen. Misalnya, oh menurut saya kamu salah deh di belah sini, menurut saya seperti ini. Nah, boleh sekali di komen, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya di sini hanya pelajar dan masih belajar. And thank you for your watching, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.